Jadi, dalam segala hal, tampak kepada kita perbuatan Yesus menghormati Allah tertuju ke atas dan menyelamatkan manusia tertuju kepada umatnya. Hal itu juga berlaku bagi segala perbuatan Yesus Kristus dalam gereja, terutama pula di ketujuh sakramen. Di dalam tiap-tiap sakramen, termasuk seluruh umat gereja, sakramen adalah suatu gejala sosial. Sebab itu, dalam sakramen seluruh umat gereja berdoa kepada Bapa, sudut vertikal, supaya rahmat diberikan kepada orang penerima. Kata Santo Thomas, dalam sakramen-sakramen iman dan kebaktian seluruh umat gereja adalah giat. Jadi itu adalah giat. Jadi kalau kita kebaktian dan misa itu adalah giat kita sebagai pengikut Kristus. Makanya kalau tidak datang menerima sakramen Ekaristi, khusus bagi yang Katolik itu, berdosa berat. Maka sakramen itu bukan hanyalah suatu peristiwa antara pribadi Kristus dan orang perorangan, melainkan antara Kristus bersama umat gereja dan si penerima. Seluruh umat beriman menaruh kepentingan dalam penerimaan sakramen dari satu orang. Kalau satu anak bayi dipermandikan, maka hal itu adalah suatu perbuatan liturgi dari seluruh umat manusia. Maka pantaslah bahwa seluruh umat turut juga dalam doa sakramen. Sedangkan dalam sakramen pengakuan, maka pengampunan juga adalah hasil daripada dosa seluruh umat. Hal itu diterangkan lebih lanjut pada tiap-tiap sakramen khususnya. Sakramen-sakramen itu mempunyai hasil yang pasti karena adalah doa yang resmi daripada gereja dalam bentuk sakramen. Apa artinya itu? Apakah hal itu berarti bahwa kita dalam sakramen seakan-akan dapat memaksa Allah untuk menurunkan rahmat-Nya? Tentu tidak. Sakramen itu pasti berhasil berarti satu, hasil sakramen bukan bergantung kepada keadaan hati pejabat sakramen, apakah dia suci atau tidak. Seorang yang diberi sakramen permandian menurut ritus resmi daripada gereja pasti memperoleh hasilnya. Ia anggota umat gereja, tak dapat dipermandikan kemudian lagi, biarpun si pemberi sakramen orang berdosa atau tidak beriman. Jelas di situ. Jadi orang yang dipermandikan itu ya tidak mungkin dipermandikan untuk 2 kali lagi. Penerimaan kembali oke, tetapi permandiannya adalah sah. Kemudian yang kedua, pokoknya yaitu Kristus sendiri mengadakan pertemuan dengan si penerima karena Kristus sendiri mengadakan sakramen itu. Jadi ritusnya sudah ada di dalam dirinya karena Kristus. Tapi apakah rahmatnya tinggal di situ? Nanti dulu. Karena rahmatnya tertutup karena dosanya. Seperti misalnya ya dalam gereja Katolik jelas seseorang yang melakukan perzinahan ya, dia berhubungan badan, berhubungan suami istri bukan dengan istrinya yang sah, yang telah menerima sakramen perkawinan, maka dia dilarang untuk menerima sakramen Ekaristi karena dia menghujat ya. Karena tubuhnya itu adalah bait suci Allah, tetapi dia menghujat itu, makanya dia dilarang untuk menerima itu sampai dia menerima sakramen pertobatan. Nah itu tadi, makanya ada 5 hal yang harus dilakukan dalam masa prapaskah bagi orang yang beriman. Yang pertama adalah doa, ya kan? Lalu amal, kurban, bersyukur, dan menerima sakramen pertobatan. Itu adalah rekonsiliasi kepada Allah. Ya. Jadi kalau dia menerima sakramen Ekaristi berarti dia menipu dirinya, bukan menipu Allah. Ya, berkat menjadi kutuk, sama seperti ya malaikat yang jatuh. Berkat Allah menjadi kutukan baginya dan dia mengutuk dirinya. Dan bukanlah Allah yang mengutuk dirinya, tapi dia sendiri. Dialah yang memisahkan dirinya dengan Allah. Hasil yang pasti akan tetapi hanya apabila keadaan hati dari si penerima adalah sesuai dengan pertemuan Yesus Kristus itu. Sakramen dapat dibandingkan dengan tanda pertemuan antara manusia. Pertemuan dalam suatu tanda cinta kasih ataupun persahabatan untuk menyatakan cinta kasih, manusia saling berpeluk atau berciuman. Untuk menyatakan persahabatan, kita berjabatan tangan dari kedua belah pihak suatu tanda cinta kasih. Sakramen itu adalah tanda cinta kasih daripada pihak Kristus. Ciumannya, perjabatan tangannya. Si penerima kalau ia menerimanya dengan cara palsu, cara Yudas Iskariot, maka sakramen terjadi tanda cinta kasih Yesus Kristus itu. Pertemuan dalam tanda yang tampak itu terjadi akan tetapi teranglah bahwa penemuan waktu itu tidak sampai kepada hati si penerima.
Penerimaan sah tetapi tidak berhasil. Jadi ciuman Yudas itu kan sah, tetapi dia tidak berhasil mewujudkan ambisi hawa nafsunya. Ingin menjadikan Yesus sebagai Raja dunia. Dia lupa bahwa Yesus bukan hanya Raja dunia, tapi Raja seluruh alam semesta ini. Nah itu. Jadi bagi yang dibaptis ya sah-sah saja. Dia mewartakan firman dan sabda Tuhan. Tetapi apakah berhasil? Dia tidak berhasil. Contohnya kalau dia mewartakan sabda Allah, dia masih keadaan dosa. Dia punya selingkuhan, tetapi dia berfirman berkobar-kobar, menganggap dirinya diurapi Roh Kudus. Tidak berhasil. Ya kan, dia akan dijatuhkan oleh dirinya sendiri. Dari pihak si pemberi, pejabat sakramen juga perlu supaya dalam pemberi sakramen, dalam menjadi organ pertemuan Yesus Kristus, hatinya akan sesuai dengan hati Yesus yang diwakilinya. Sebab itu bukan salah kalau seorang lebih suka kalau seorang imam yang suci membuat misa untuk intensinya, atau mengaku dosanya kepada seorang imam seperti pastor suci dari Ars di Prancis yang selalu mempersiapkan diri untuk memberi pengakuan dengan terlebih dahulu berdoa dan berpuasa. Seorang pejabat sakramen yang berlaku demikian mempertinggi terangnya dan kuatnya tanda pertemuan Yesus Kristus, sebab ia lebih terang menandakan gembala yang baik yang dalam sakramen datang untuk mencari mereka yang hilang. Mungkin pertanyaan Pak Timotius ngacam tempo hari itu bisa terjawab sedikit demi sedikit. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Kita tidak ada pertanyaan ya. Mohon maaf Pak ini karena saya ada kegiatan workshop. Jadi ada yang mau ditanyakan Pak? Oh mungkin sedikit. Silakan Pak. Oh banyak, tapi ditampung minggu depan lah. Silakan Pak. Ini singkat Pak. Ya. Ini bicara dari topik kita yang pertama tadi tentang kodrat. Jadi saya belum memahami perbandingan kodrat manusia dengan kodrat Allah. Sedangkan kodrat Allah itu kan kodrat ilahi. Tolong Pak jelaskan kodrat manusia. Kodrat manusia itu satu aja Pak, ciptaan Allah itu saja. Itu kodrat manusia. Ya terima kasih Pak. Jelas. Satu lagi Pak. Ya silakan Pak. Ini di dalam kita lihat hukum Taurat di dalam Ulangan pasal yang kelima ini ke-10 firman. Ya. Yang saya tanya di sini ayat yang ke-11. Jangan menyebut nama Allah Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Begini Pak, di kalangan kita orang-orang Dayak, ini bukan saya menyalahkan, khusus mungkin mereka tuh awam tidak mengerti, mereka itu sering menyebutkan nama Tuhan itu dengan sembarangan. Yang dimaksud dalam firman Tuhan ini yang di dalam ayat yang ke-11 ini dengan sembarangan. Yang saya tanyakan, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ya. Tolong jelaskan Pak. Ya. Jawabannya bisa panjang, bisa pendek. Tapi saya jawabnya begini Pak. Singkat. Kalau dia berbuat dosa, itu berarti dia menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Itu saja Pak. Itu. Tapi nanti kita jelaskan di pertemuan berikut Pak ya. Karena waktunya juga. Ya. Banyak pertanyaan ini Pak. Enggak apa. Banyak ditampung. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung-Mu lah yang mempertemukan kami. Berkatilah kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekese kami ini. Semoga kami membangun hidup iman kami bersama Kristus dan semakin serupa dengan Kristus. Berkatilah orang tua kami, para istri-istri kami, para anak-anak kami, para cucu kami, para menantu kami, para orang-orang yang kami sayangi, saudara-saudari kami, dan juga bahkan musuh kami. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami, dan kami memohon karunia-Mu, berkat-Mu, agar kami terus dapat hidup bersama Kristus, tumbuh bersama Kristus. Berkati juga kawan-kawan kami, dan ampunilah dosa-dosa mereka yang belum ikut kegiatan ini. Semoga di lain waktu dapat ikut dengan berkat dari karunia Roh Kudus. Semoga ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Sampai.